Mungkin yang ditunggu-tunggu katanya BUMDes bisa diwariskan. Oh, pasti bisa diwariskan. Ya, memang benar bisa diwariskan. Nanti setiap usaha ada yang namanya pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan ngebahas keterkaitan dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Ya, Badan Usaha Milik Desa ini bisa dikatakan hot issue ya. Sebenarnya badan usaha milik desa itu seharusnya ya masyarakat itu bisa sejahtera bersama dengan adanya BUMDes. Ya, kita bahas pelan-pelan. Payung hukum dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu adalah di Permendesa nomor 4 tahun 2015, keterkaitan dengan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa. Kenapa harus BUMDes itu ya? Yang pertama tujuannya adalah mestinya BUMDes itu menjadi penggerak ekonomi desa, ekonomi masyarakatnya, bukan hanya ekonomi masyarakat, ekonomi desa ya. Kemudian setidaknya BUMDes itu juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat desa secara keseluruhan. Pendapatan masyarakat desa, ada ekonomi mikro yang bergerak sangat signifikan dengan adanya BUMDes. Kemudian kalau kita tanya lagi mengapa harus BUMDes ya? Karena di awal sudah kita singgung bahwa BUMDes itu bisa menggerakkan sebagai penggerak ya ekonomi desa. Kemudian BUMDes itu bisa peningkatan kewirausahaan, menumbuhkan ada namanya usaha-usaha UKM seperti agribisnis juga, kemudian pariwisata juga. Dan BUMDes itu yang enak adalah pemerintah desa tanpa ada surat jaminan atau jaminan untuk mendapatkan modal, tanpa ada surat jaminan, cukup keterkaitan dengan perdes ya, peraturan desa. Kemudian kalau di sisi unit usahanya cukup dengan studi kelayakan, apakah sudah layak apa tidak. Kalau layak baru nanti bisa disertakan adanya penyertaan modal. Kemudian selama ini kenapa kok ada pemerintah banyak BUMDes yang tidak berkembang atau bahkan hidup segan mati tak mau? Ternyata setelah ada inventarisir beberapa permasalahan, salah satunya adalah salah satu dari beberapa indikator, ada oknum kepala desa atau pemerintah desa, bisa dikatakan oknum kepala desa atau pemerintah desa itu berpikir, kalau BUMDes maju kemudian saya tidak menjabat menjadi kepala desa, maka yang enak adalah kepala desa selanjutnya, setelahnya. Maksudnya apa? Jika mungkin nggak terpilih, nanti kalau sudah maju kan enak yang menikmati kan kades yang selanjutnya gitu ya. Itu ada yang berpikiran kayak gitu. Kemudian BUMDes tidak bisa mengembalikan dana politik yang telah dipakai saat kampanye secara cepat. Maunya instan 5 tahun, kalau bisa sudah kembali. Ada juga yang berpola pikir negatif kayak gitu, ada. Karena belum tentu di periode berikutnya bisa terpilih ya, karena kos politik itu sangat mahal ya. Kemudian dan masih banyak lagi fenomena pemikiran negatif. Kemudian kita berkonversi pada pola pikir positif. Yang pertama, adanya pendapatan dari BUMDes untuk masyarakat tiap bulan atau tergantung dari kesepakatan. Bisa masyarakat bisa mendapatkan pendapatan tiap bulan, bisa, atau mungkin 3 bulan sekali, per triwulan atau semester, atau tiap 1 tahun anggaran, bisa itu. Bukan 1 tahun anggarannya maksudnya, per tahun bisa akan mendapatkan itu. Bagaimana nanti kita lihat. Kemudian pendapatan BUMDes bisa diwariskan. Loh, kok bisa ya bisa diwariskan pendapatan BUMDes? Mungkin ini yang belum tercermati oleh pemerintah desa.
Kemudian saat tidak menjabat sebagai kerawat desa atau kepala desa, tetap bisa mendapat bagian dari hasil usaha BUMDes tiap bulan atau sesuai kesepakatan. Ya semacam profit sharing ya. Kalau SHU sisa hasil usaha apa, bukan SHU apa ya istilahnya. Pembagian keuntungan ya. Profit sharing. Kemudian BUMDes bisa mengurangi kurang gizi masyarakat. Bagaimana bisa, nanti coba kita lihat. Nah, BUMDes bisa jadi tambahan penghasilan bagi masyarakat. Yang bisa jadi mungkin setidaknya memberikan kontribusi untuk memenuhi atau mengcover kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Harapannya ke sana. Kemudian bagaimana ya, BUMDes ya, kita cermati lagi, BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Kalau di daerah ada yang namanya BUMD, kalau di negara namanya BUMN ya. Badan usaha milik desa. Sebenarnya bisa dikatakan desa itu memiliki kesempatan emas dari pemerintah, kesempatan emas ya, diberi kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik desa, diberi kewenangan untuk mengolah dan memanage segala bentuk jenis usaha yang keuntungannya menjadi PADes, dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini seharusnya ya menjadi yang paling utama, itu meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Kalau PADes itu yang kesekian, karena PADes besar tapi tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, kan sama saja berarti BUMDesnya itu, ya kan? Artinya dikemanakan keuntungan dari PADes itu. Yang penting, yang paling poin penting adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, baru nanti ada PADes. Kemudian yang pertama kita ngebahas terkaitkan pendapatan dari BUMDes untuk masyarakat. Bagaimana bisa masyarakat mendapatkan pendapatan dari BUMDes, dari usaha BUMDes? Masyarakat akan memiliki pendapatan tiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan. Ini tergantung dari ADART nanti terkait profit sharing. Kemudian apa yang dimaksud masyarakat di sini adalah semua masyarakat yang ada di wilayah pemerintahan desa. Ya, termasuk kepala desanya, BPD, KAUR, kerawat, pokoknya semua yang ada di wilayah administratif yang menjadi penduduk desa itu adalah masyarakat desa itu sendiri. Ini arahnya ke BUMDes ya, mohon maaf. Kemudian ini ada salah satu contoh ya. Jadi di sini kita ngebahas salah satu contoh keterkaitan dengan potensi apa yang sebenarnya bisa dioptimalkan untuk BUMDes. Misalkan ya, ada satu permasalahan di desa Karanggang Dempel itu sering adanya balapan liar. Hal ini tentu meresahkan warga masyarakat, selain resah juga menimbulkan masalah sosial lain. Potensi-potensi ada, mungkin minum-minuman, mabuk-mabukan, ya, potensi tindakan kriminal lainnya seperti pencurian. Ini masalah sosial. Tentu masalah sosial ini merupakan potensi negatif ya. Kemudian bagaimana pemerintah desa, masyarakat desa di dalam melihat potensi negatif itu? Kita konversikan atau dikonversi ke dalam potensi-potensi positif. Ya. Apa potensi positifnya? Kegemaran pemuda dengan motor, ya, dengan motor, sepeda motor itu bisa diolah dan dikembangkan dalam bentuk kegiatan seperti yang pertama bisa dikatakan pelatihan perbengkelan. Yang kedua, mendirikan bengkel motor yang nantinya bisa mengubah pola hidup untuk pemuda dengan memiliki keterampilan bengkel, menyalurkan hobi dan memiliki pendapatan. Pertama, pelatihan perbengkelan. Nah, pelatihan perbengkelan ini kan bisa dianggarkan di dana desa, ya kan? Dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat. Ini perlu. Peningkatan kapasitas itu bukan hanya diajarin cerita saja, tapi juga keterampilan juga, ya kan? Kemudian di dalam pelatihan itu, ya kalau bisa ya itu tadi orientasinya ada pendirian bengkel motor, ya. Kemudian pendirian bengkel motor, secara otomatis ini akan mengurangi pengangguran dan kegiatan ini masuk dalam jenis usaha jasa di bidang BUMDes.
Ini potensi positifnya ke sana arahnya. Kemudian ya harapannya ya di tahap awal solusi itu yang pertama ya, misal perbengkelan itu membutuhkan modal awal 100 juta. Modal awal 100 juta. Setelah dianalisa studi kelayakan, memang betul di desa itu memang memerlukan namanya bengkel motor. Yang kedua juga pemuda-pemudanya juga suka sepeda motor. Maka dengan Musdes pemerintah desa berusaha untuk mendirikan perbengkelan dengan modal awal atau penyertaan modal sebesar 100 juta. Di saat disetujui dalam Musdes sudah masuk dalam ranah kualifikasi. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, penyertaan modal oleh pemerintah desa untuk BUMDes cukup hanya 60% saja atau sekitar 60 juta. Kekurangannya di mana? Nah, kekurangannya nanti itu go public atau di pihak ketiga kan. Di pihak go public ya, ada pihak ketiga. Pemodal pihak ketiga ya. Nah, dari pemodal pihak ketiga itu adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian misal untuk KADES, misalkan ya untuk KADES, kerabat desa dan BPD sebesar 15%, kemudian dari kebutuhan modal yang 25% ditawarkan ke masyarakat umum. Ini kan keterkaitan dengan penyertaan modal dari pihak ketiga ini kan ada di Undang-Undang Permendes nomor 4 ya tahun 2015, nanti dilihat dan dibaca. Jadi kuncinya di sini. Ya, pertama ini. Setelah ada pelatihan ya, setelah ada pelatihan tadi, pelatihan perbengkelan, kemudian ini berusaha untuk meningkatkan bengkel, masuk dalam usaha BUMDes, kemudian disertakan adanya penyertaan modal, dan pernyataan modal itu jangan serta-merta sama dengan kebutuhan, akan tetapi 60%. Fungsinya dari go public ini adalah ada trusted dari masyarakat. Yang pertama ya, ada trusted dari masyarakat. Kemudian ya, secara realita juga pangsa pasar yang jelas ya. Secara realita, ini kalau kita mau ngomong secara realita, kalau kita lihat di sini kan 40% go public dan masyarakat itu sendiri. Setidaknya yang pertama adalah pangsa pasar yang 40% itu mungkin bisa dikatakan gini, jika ada kebutuhan untuk memperbaiki, menservis sepeda motor atau gimana, cukup ke BUMDes saja. Semakin sering ke BUMDes untuk servis ke sepeda motor, maka akan secara otomatis pendapatan akan semakin naik, ya kan? Pendapatan dari jasa servis tadi naik, ya kan? Nah, pendapatan jasa servis naik, secara otomatis akan ada profit sharingnya juga, nilainya juga naik. Tentunya tetap berdasarkan prosentase yang ada. Jadi keuntungan go public ya, dengan adanya go public bidang jasa perbengkelan, maka ini kan keuntungan meningkat berdasarkan persentase penanaman modal setelah dikurangi dengan biaya operasional. Jadi hasil dari profit tiap bulan kemudian dikurangi dengan biaya operasional itu sama dengan neto atau pendapatan bersih. Itu nanti yang bisa dibagi sebagai profit sharing atau bagi keuntungan. Kemudian kita contohkan pada posisi contoh potensi yang kedua, seragam sekolah. Di desa, kalau diidentifikasi itu pasti akan banyak sekolah yang ada. Rata-rata kisaran antara SD sampai SMP itu bisa jadi satu murid itu, satu sekolahan itu mencapai 1000, atau semualah, anggap aja lah semua SD mencapai 1000. Dalam sekolahan itu mencapai 1000 misalkan anggap aja paling sedikit 1000. Ini kan merupakan, kalau kita baca adalah potensi market. Kalau yang pertama tadi potensi SDM dikonversi, ini potensi market. Bagaimana mengkonversinya? Ya, potensi market dikonversi dengan potensi SDM. Salah satu contoh, PKK dengan ibu-ibunya dilatih keterampilan menjahit, ya kan?
Kemudian dibentuk kelompok menjahit. Kemudian ada satu klausel tersendiri setelah dilatih dibentuk kelompok bahwa dilarang keluar dari kelompok menjahit. Jadi ada prasyarat jika akan keluar dari kelompok wajib mengajarkan keterampilan menjahit atau regenerasi ke orang sebelumnya agar bisa masuk dalam kelompok. Fungsinya ini jangan sampai keluar semua akhirnya habis ya. Yang sudah dilatih habis besoknya ngelatih lagi. Enggak. Jadi yang sebelum kalau ada konsekuensinya sebelum dilatih menjahit, ibu-ibu ini wajib jika mau keluar harus melatih dulu. Baru boleh keluar. Baru melatih dulu menjahit baru boleh keluar jika sudah bisa. Kemudian pemerintah desa ya, mengundang kepala sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pendapatan masyarakat. Jadi pemerintah desa karena sekolah tadi ada di wilayah administratif desa, ngomong sama kepala sekolah, Pak atau Bu kepala sekolah, ini di tempat kita ini, di desa kita ini ada keterampilan menjahit. Jadi harapannya dari keterampilan itu bisa diakomodir setidaknya dalam pengadaan seragam, agar nanti menunjang juga peningkatan perekonomian masyarakat di sini. Bisa kan? Itu ya, harapannya ke sana. Tidak menutup kemungkinan di next year, tahun berikutnya, mungkin masa berikutnya, desa bisa menjadi desa ikon baru sebagai desa penjahit. Dengan adanya keterampilan menjahit, hasil bagus dan marketable, maksudnya marketable itu layak dijual, kualitasnya bagus dan bisa berkompetisi dengan yang lain, tidak menutup kemungkinan desa akan menjadi ikon baru sebagai desa penjahit dan juga bisa memenuhi kebutuhan desa sebelah, dan juga tidak menutup kemungkinan juga dijual di wilayah penjualan yang lebih luas seperti penjualan online gitu ya. Jadi ke sana arahnya. Dilihat potensi-potensinya, dilihat permasalahan-permasalahannya. Harusnya BUMDes itu seperti itu, ya. Ada juga namanya studi kelayakan juga, bisa apa enggak. Kalau keterkaitan dengan jahit kan berdasarkan tahun ajaran baru, nanti disesuaikan, gitu ya. Yang ketiga, contoh yang lain, yang ketiga, kita teknis saja. Air melimpah di desa. Misalkan adanya sumber daya alam berupa air melimpah, bisa dimungkinkan untuk memelihara ikan yang sangat dibutuhkan di pasar, seperti lele, wader, atau ikan lainnya. Ini dibaca sebagai potensi sumber daya alam. Kemudian kita konversikan ya sebagai ada potensi SDM ada enggak untuk mendukung ke sana. Oh, ada, bagus itu teman. Ya sudahlah, bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi untuk beternak ikan, diberi pelatihan, diberi bibit dan diberi arahan dalam penjualan. Artinya di dalam pelatihan nanti jangan orang per orang tetapi wajib kelompok. Kalau orang per orang nanti hidup segan mati tak mau. Sukses hanya satu orang, kalau tapi berkelompok itu akan ada lebih optimal. Jadi hasil pelatihan itu lebih optimal, dibentuk per kelompok nanti. Ketentuannya bagaimana dalam pengembangan atau pembagian hasil, ketentuannya bagaimana. Kemudian kelompok bertanggung jawab pada pengelolaan, mulai dari pemeliharaan, ya, pembenihan, bibit sampai pada tataran penjualan. Setidaknya dari ini adalah memenuhi kebutuhan pasar di desanya dan tidak menutup kemungkinan juga memenuhi kebutuhan masyarakat di desa sebelahnya. Sangat potensi sekali, ya kan? Dari contoh ketiga ini tidak menutup kemungkinan menjadi ikon baru bahwa ada merupakan desa lele, ya kan? Adanya peternakan lele setidaknya kebutuhan dasar masyarakat akan protein hewani akan bisa tercukupi dan juga berpotensi untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga akan ada pendapatan tambahan bagi masyarakat, ya kan? Ini juga masuk dalam apa? Dalam ranah di bawah BUMDes, ya, dalam perdagangan perikanan, perdagangan apa? Kan trading, masuk trading nanti itu. Ya. Kemudian
ada yang bertanya, Pak, yang kita lihat, kita inventarisir di desa itu semua itu sudah ada usaha, nggak ada celah sama sekali. Misalkan, ya karena udah mati gaya pemerintah desanya, bingung usaha apa, kira-kira paling usaha cuma jualan pulsa itu pun kalau ada yang beli baru dia nilai. Bagaimana bisa BUMDes kalau cuma jualan pulsa itu bisa maju, ya kan? Ya dilihat, ya usaha yang sudah ada di masyarakat itu banyak usaha yang sudah ada, sehingga tidak membuat usaha yang sama, tidak bisa membuat. Dikhawatirkan akan bisa menggilas atau mematikan usaha yang sudah dikelola oleh masyarakat. Ini pemikiran yang benar. Kemudian bagaimana? Nah, ini ada satu strategi. Kan ada unitnya itu holding company atau gimana itu kan di BUMDes itu. Pemerintah desa bisa membuat perdes untuk usaha binaan, ya kan? Buat perdes terkait dengan usaha binaan. Tujuannya apa? Pemerintah desa membuat peraturan desa yang isinya keterkaitan dengan pemberian tambahan modal usaha untuk masyarakat dengan syarat masuk usaha binaan di bawah BUMDes, ya kan? Kan enak. Jadi sudah banyak usaha, ada usaha binaan di bawah BUMDes dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kalau sudah pada strategi ini perlu yang namanya identifikasi usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Maksudnya usahanya apa berjalan benar, apa baru mau buka, ya repot nanti. Nanti dilihat usahanya itu benar-benar bisa maju apa tidak. Bagaimana transaksinya, ya kan? Marketable apa tidak, dia apa membutuhkan ekspansi apa tidak, mungkin kriteria-kriterianya gimana nanti keterkaitan dengan tambahan modal tadi. Jangan sampai tambahan modal hanya cenderung pada mengarah kepada usaha yang begitu besar butuh tambahan modal, nanti ke sana, ya jangan. Harus ada klasifikasi agar bisa adil, ya kan? Bisa adil maksudnya apa? Mungkin ada yang modalnya kecil. Misalkan ada usaha jajan pasar, kan modalnya kan kecil. Bagaimana? Tambahan modal bisa jadi masuk dalam usaha binaan BUMDes. Nanti pengusaha jajan itu tepung. Nah, tepung. Hitungannya gimana? Hitungannya tepung satu kintal jadi berapa, itu nanti sharing profitnya gimana, monggo dikondisikan atau dibaca lebih optimal gitu ya. Kemudian dari semua itu ya kita resume saja, kita hanya teknis sederhana yang kita sampaikan ke teman-teman. Dalam setiap hasil usaha, usahakan sebelum pada tataran sharing profit adanya prosentase untuk pengembangan. Jangan habis untuk operasional. Waduh, berarti kalau udah habis untuk operasional, jangan-jangan usahanya tidak jalan, ya kan? Profitnya nggak ada, malah modalnya akan habis. Setiap tahun penyertaan modal, akhir tahun laporan ekuitas minus. Berarti kan istilahnya kan modal BUMDes hanya untuk membayar operasional, tetapi tidak ada hasil, ya kan? Tuh, kalau sudah ada hasil, adakan persentase untuk pengembangan. Berapa persen? Itu nanti diatur di ADART-nya, berapa persen untuk pengembangan, ya kan? Kemudian bisa jadi adanya persentase untuk CSR, biarpun 1%. Nanti arahnya kemana? Nanti kita bahas kelanjutannya akan lebih optimal, ya kan? Kemudian yang ketiga, silakan dipikir sendiri ya. Banyak kali ini nanti ya. Kemudian katanya BUMDes bisa diwariskan. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Katanya BUMDes bisa diwariskan. Oh, pasti bisa diwariskan. Ya, memang benar bisa diwariskan. Nanti setiap usaha ada yang namanya pernyataan modal di pihak ketiga itu, ya, ini kan perlu dicatat ya. Permodalan dari pihak ketiga. Nanti di ADART ditambahkan keterkaitan dengan profit sharing untuk pihak ketiga. Selama modal yang ditanam oleh pihak ketiga tidak ditarik,
maka selama itu pihak ketiga berhak atau mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan atau berdasarkan persentase investasi dalam usaha itu. Jangan BUMDes secara keseluruhan loh ya, jenis usahanya. Ingat, jangan BUMDes secara keseluruhan, tapi jenis usahanya. Dan bisa diwariskan jika pihak ketiga meninggal dunia kepada ahli waris ya. Kemudian pihak ketiga diprioritaskan adalah masyarakat desa sendiri. Jangan masyarakat tetangga, desa tetangga, harus desa sendiri biar optimal, biar mandiri ya. Jadi pihak ketiga itu prioritasnya adalah masyarakat desa sendiri. Ketentuan terkait semua aktivitas diputuskan dalam musyawarah desa ya kan. Ini yang perlu. Karena keterkaitan dengan aturan-aturan nanti coba dilihat, direview lagi di ADART, ada hal yang perlu ditambahkan apa tidak keterkaitan hal ini. Pembagian hasil ya bisa disampaikan tiap bulan atau berdasarkan kesepakatan di dalam Musdes, atau ini jangan Musdes ya. Musdes kan di ADART, mohon maaf. Kesepakatan di dalam ADART ditetapkan deh. Jadi Musdes kemudian merevitalisasi ADART BUMDes agar nanti dari pihak ketiga strategi atau aturan atau rule untuk pembagian profit sharing itu bagaimana nanti dimasukkan ke ADART. Demikian sekilas keterkaitan dengan BUMDes. Ini hal yang sangat sederhana sekali ya, strategi sederhana ya. Tapi ingat, hal yang sederhana itu kadang-kadang menemukannya tidak sesederhana itu, pasti akan berdasarkan analisa. Tetapi kalau sudah tahu, oh cuma segini toh, tergantung dari semua pemerintah desa dan masyarakat bagaimana mengoptimalkan keterkaitan dengan BUMDes tersebut. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.